Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk kami bisa memahami akan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Kamis 13 Juli 2023, dari Injil Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-13. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 13b. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kesetiaan membawa keselamatan. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bait Allah di zaman Yesus adalah bangunan megah yang membuat orang yang melihatnya merasa kagum. Ketika Yesus melihat kemegahan bangunan Bait Allah, ia menubuatkan kehancuran Bait Allah. Ucapan Yesus ditafsir oleh para muridnya sebagai tanda-tanda akhir zaman. Pertama, munculnya banyak penyesat yang memakai namanya dan mengaku dirinya sebagai juru selamat. Dan yang kedua, perang ada di mana-mana. Lalu yang ketiga, kelaparan dan gempa bumi akan menimpa umat manusia. Keempat, Injil akan diberitakan dan didengar oleh semua bangsa. Jika semua ini terjadi, hal itu merupakan suatu permulaan kesengsaraan datangnya zaman baru, yaitu langit dan bumi baru. Apa yang harus kita lakukan atau apa hubungannya dengan kita, para pengikut Tuhan Yesus saat ini? Mari kita lihat ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Pada ayat ini Yesus berjanji bahwa setiap orang yang mempertahankan iman percayanya kepada Yesus Kristus dan rela mati demi keyakinan yang dipercayainya, maka ia akan menjadi kekal, hidup kekal menjadi upah mereka. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun tantangan, rintangan, hambatan kita yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Maka jawaban pertanyaan di atas mengenai apa yang harus kita lakukan adalah setia selama-lamanya kepada Tuhan Yesus. Meskipun mungkin kita harus mengalami penderitaan, mengalami yang Tuhan Yesus sampaikan saat itu kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Namun satu yang pasti, ketika kita setia, maka kita akan memperoleh keselamatan. Setialah sampai akhir hidup kita, maka keselamatan pun akan kita peroleh daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Engkau mengajarkan kami dalam perjalanan hidup kami, apapun yang kami alami, rintangan dan tantangan pergumulan, Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu, sehingga kami memperoleh keselamatan yang daripadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.